Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون jamaah masjid Tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengawali keistiqomahan kita membaca manaqib Fathul Qordoba. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya perbedaan antara pembacaan manaqib dengan maulid Nabi itu beda hanya di redaksinya saja. Sama seperti misalkan kita mengatakan mukjizat itu untuk para nabi, sementara karomah itu untuk para wali. Jadi artinya manaqib itu adalah kisah riwayat hidup seorang waliullah di dalam menjalani riyadhah taqarrub ila Allah sampai mendapatkan makom kewalian. Sementara maulid Nabi itu sama, menceritakan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau dilahirkan, keluarganya siapa, siapa saja sahabatnya, dan siapa saja yang menentang ajaran beliau, sampai kepada kapan beliau mendapatkan makom kenabian dan kerasulan. Cuman hanya bedanya, kalau untuk para nabi kita sebut maulid, kalau untuk para wali kita sebut manaqib. Itu saja bedanya. Sama seperti halnya kita sebut mukjizat untuk para nabi, karomah untuk para wali. Maka untuk melanjutkan kajian seperti biasa, yaitu kitab Nasai'ul Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya daripada Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, kita sampai kepada bab qaswatul qalbi wa ghaflatuhu, yaitu kerasnya hati dan lalainya hati. Jadi hati itu penyakitnya di sini Pak ada dua, ada keras hati, ada lalai hatinya. Yang dinamakan keras hati yaitu ghiladul qalbi wa jumuduhu, tebalnya hati, wa jumuduhu, dan kerasnya hati, hatta la yata'atharu bil maw'idah, sehingga tidak bisa ditembus bil maw'idati, dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau sesuatu yang tebal itu ketika kita pakunya nggak tembus. Atau wajumuduhu, saking kerasnya itu hati sampai dipahat aja nggak bisa. Itu gambaran daripada orang yang hatinya keras. Iya, biar bersambung dengan keterangan yang sebelumnya. Kalau langsung ke sini nanti nggak paham, karena kan sudah lama libur kita kan. Jadi masih membahas tentang itu. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW itu menyatakan di dalam hadisnya, ab'adul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi, orang yang paling jauh dari Allah yaitu orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu, kata Nabi SAW, adalah termasuk golongan orang-orang yang celaka. Baik itu celaka di dunianya
celaka di akhiratnya. Urusan dunianya nggak beres, apalagi urusan akhiratnya, karena hatinya keras. Wa minasyaqai arba'un. Kata Nabi, orang yang celaka itu ada 4 macam. Yang pertama, qaswatul qalbi, hatinya keras. Wa jumudul aini, dan pandangannya beku, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana ini nasihat, mana ini kebencian. Tidak bisa membedakan. Wal hirsu, dan rakus. Rakus, semuanya pengen dikuasai. Semuanya pengen dimiliki. Semuanya pengen dirinya. Itu rakus. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu seandainya. Itu terus. Maka fahtaris min hadhil arba, maka jagalah diri kamu min hadhil arba, dari 4 perkara ini, yaitu kerasnya hati, bekunya pandangan, rakus, dan panjang angan-angan. Selain daripada kerasnya hati ini yang menjadi penyakit hati, itu yang kedua adalah ghaflah, hati yang lalai. Kata Nabi, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafil. Ketahuilah, kata Nabi, annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi sampean percuma ibadah, rajin, istiqomah, berdoa, semangat, berzikirnya banyak, tapi hatinya lalai, pikirannya lalai, jasmani rohaninya lalai, maka doanya nggak akan diterima sama Allah. Dan ghaflah ini berbeda dengan qaswah. Kalau qaswah itu hatinya keras, kalau ghaflah ini hatinya tidak keras, tapi lalai. Kalau qaswah ini cenderung kepada kafiran kayaknya. Kalau ghaflah ini cenderung kepada orang yang meremehkan. Jadi meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahiyya madmumatun, dan itu juga termasuk sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tercela. Wa fiha, dan di dalam keduanya itu, di dalam qaswah dan ghaflah ini, ghayatud darar, puncak dari segala kemudorotan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita dalam hidup ini merasa sempit, susah, puyeng, stres, buntu, segala macam, maka introspeksi diri kita. Apakah hati kita itu keras, atau kita ini terlalu meremehkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang keras itu, Pak, hati yang la yuriku wa la yalinu 'inda dzikril maut wal wa'di wal wa'idi wa aqwalil akhirah. Hati yang tidak terenyuh, hati yang tidak tersentuh ketika diingatkan akan kematian. Hati yang tidak terenyuh, tidak tersentuh ketika diberitakan janji Allah bahwasanya kalau orang itu mau berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala yang baik kepadanya. Wal wa'idi, dan juga tidak tersentuh, tidak terenyuh terhadap ancaman Allah. Kalau kamu tidak mau berbuat baik, maka kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Itu nyantai-nyantai aja, nggak ada takutnya sama sekali. Nggak ada tersentuhnya hatinya, nggak terenyuh. Dan ketika ahwalil akhirah, dan ketika diceritakan tentang hal ihwal terjadinya hari kiamat dan apa yang akan kita alami kelak di akhirat, dia juga biasa-biasa aja, nggak ada takut-takutnya, nggak ada sedih-sedihnya. Itu hati yang keras dan termasuk hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk ciri-ciri orang yang akan celaka baik di dunianya, agamanya, dan akhiratnya. Sementara perbedaan antara qaswah dengan ghaflah itu, kalau ghaflah itu huwallazi la yastayqizu,
wala yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'id waz-zawajir. Orang lalai itu orang yang cuek, orang yang acuh tak acuh gitu. La yastaiqid, tidak bangkit semangatnya, wala yatanabbah, dan tidak merasa diancam atau tidak merasa diperingatkan ketika didatangkan kepadanya al-mawa'id, yaitu nasihat-nasihat, waz-zawajir, dan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa syahwihi, dan dia sama sekali tidak peduli, tidak menoleh kepada al-mawa'id waz-zawajir karena saking lalainya hatinya dan saking lupanya dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasrighalihi wa la'bihi wa lahwihi, saking sibuknya dia dengan urusan yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, wa la'bihi, dan saking banyaknya dia bermain-main dalam hidupnya, wa lahwihi, dan suka ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini perbedaan antara qaswah dengan ghaflah. Dan ghaflah ini itu ada 3 macam, Pak. Ada 3 macam kategori orang ghaflah di dalam kitab ini. Yang pertama, ayyaqra al-'abdu al-Qur'an al-Karim aw yasma'uhu wa la yatadabbaruhu. Orang yang membaca Al-Qur'an, aw yasma'uhu, atau yang mendengarkan lantunan Al-Qur'an sedang dibacakan ayatnya, wa la yatadabbaruhu, dia tidak berusaha untuk memahami apa pesan yang terkandung di dalam ayat yang dia baca atau ayat yang sedang dia dengarkan. Wala yatafahhamu ma'anihi, dan dia tidak berusaha untuk mencari jalan agar supaya dirinya paham terhadap makna-makna Al-Qur'an yang sedang dia baca atau yang sedang dia dengarkan. Bahkan wala yatif 'inda awamirihi, bahkan dia tidak peduli terhadap perintahnya Allah, wa zawajirihi, dan peringatan-peringatan Allah, wa mawa'idihi, dan nasihat-nasihat Allah, wa qawari'ihi, dan teguran-teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika haditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga hadis-hadis Nabi, wa kalamus salafis salih radhiyallahu alaihim, dan nasihat-nasihat para ulama salaf saleh, mudah-mudahan Allah meridhai mereka semuanya. Ini ciri hati yang ghaflah, hati yang lalai. Quran dia baca, atau Quran dia dengarkan, atau diperdengarkan terhadapnya Al-Quran, tapi tidak membangkitkan semangatnya untuk merubah diri, atau Al-Quran itu tidak bisa merubah kepribadiannya menjadi kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah. Wa minal ghaflati, dan sebagian dari hati yang lalai, cirinya yang nomor 2, alla yakthuru dzikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Dia tidak sering atau tidak banyak ingat mati, wa ma ba'dahu, dan apa yang terjadi setelah kematian, min umuril akhirah, nyatanya dari beberapa urusan-urusan akhirat. Artinya dalam kehidupan, durasi kehidupan dia 24 jam itu sama sekali tidak ada penghayatan atau tidak ada istilahnya mengheningkan cipta. Nanti dia matinya kayak gimana, apa yang akan dia alami setelah dia mati, dan apa yang akan dia dapatkan ketika di akhirat. Itu nggak ada, Pak. Ini ciri daripada hati yang ghaflah, hati yang lalai. Ciri yang kedua. Wa ahwali ahli sa'adah, dan dia tidak pandai mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang as-sa'adah, orang-orang yang selamat.
wa ahli syaqawati fiha, dan juga orang-orang yang ahli celaka. Jadi dia tidak pandai mengambil pelajaran, tidak pandai mengambil contoh. Mana yang harus saya contoh? Kalau dirinya pengen menjadi orang yang selamat, maka contohlah orang-orang yang mencirikan dirinya akan selamat. Misalkan ulama, ustaz, kiai. Mestinya dia berteman dengan itu. Mestinya dia berteman duduk dengan orang-orang seperti itu dan mencontoh orang-orang seperti itu. Dan dia juga harus melihat ahlus syaqawah. Jangan berteman dengan orang yang bercirikan dirinya itu ahlus syaqawah. Jangan terpengaruh dengannya, jangan mendengarkan ucapannya, karena nanti kita akan termasuk ke dalam bagian wala yudmanu 'alal fikri fi dzalika. Dan dalam dirinya itu tidak ada bekas keimanan sama sekali. Ada alal fikri fi dzalika, untuk bertafakkur tentang kematian, apa yang akan dialami setelah mati, apa yang akan dia dapatkan ketika di akhirat, dan bagaimana dirinya untuk menjadi bagian dari ahlus sa'adah, dan bagaimana supaya dirinya terhindar dari golongan orang ahlus taqwa. Ini ciri-ciri hati yang lalai yang nomor 2. Wa minal ghaflati, dan yang terakhir dari kitab ini, ciri orang itu hatinya lalai, alla yakthuru mujalisatal ulama'i billah. Dia tidak sering berteman duduk dengan para ulama billah, dengan niat karena Allah. Jadi di sini ditekankan Kak, billah. Jadi bukan hanya berteman dengan ulama, tapi billah. Harus berteman duduk dengan ulama itu billah karena Allah. Wa bidinihi, dan karena sebab urusan agama, bukan urusan yang lain. Al-mudzakkirina, yang selalu diingat-ingatkan, bi ayyamihi, di dalam hari-harinya, wa alaihi, dan di dalam kehidupannya, wa wa'dihi, dan di dalam janji-janjinya Allah, wa wa'idihi, dan ancaman-ancaman Allah. Artinya begini Pak, ciri orang yang hatinya lalai yang nomor 3, dia itu tidak sering berteman duduk dengan ulama karena Allah, wa bidinihi, dan karena urusan agama. Yang dimaksud apa? Al-mudzakkirina bi ayyamihi, yang senantiasa diingatkan selalu bi ayyamihi, akan hari-harinya Allah. Apa itu hari-harinya Allah? Ya hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, itu hari-harinya Allah. Wa alaihi, dan juga bagaimana sikap Allah dan kekuasaan Allah. Wa wa'dihi, dan janjinya Allah. Wa wa'idihi, dan ancaman Allah. Al-muharridina ala ta'atihi, yang mana peringatan-peringatan daripada ulama tentang hari-harinya Allah, tentang kekuasaannya Allah, tentang janjinya Allah, tentang ancamannya Allah, itu niatnya adalah al-muharridina ala ta'atihi, yang mengajak ala ta'atihi, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala ijtinabi ma'siyatihi, dan mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah bi aqwalihi, baik itu dengan ucapannya, wa af'alihim, dan juga dengan perbuatannya. Wa man lam yajidhum, dan apabila mereka ternyata di daerahnya tidak menemukan satu ulama pun yang bisa dia jadikan teman untuk berdiskusi tentang ayyamihi wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idihi, fakutubuhum allati sannafuha, maka kitab-kitabnya para ulama itu allati sannafuha, yang ditulis oleh mereka para ulama, tajzi, cukup sebagai pengganti ammujalasatihim,
dari berteman duduk dengan mereka inda faqdihim, ketika memang tidak ada. Jadi di sini maknanya Pak, kita harus berteman duduk dengan ulama dan belajar kitab-kitabnya ulama. Yang dimaksud berteman duduk di sini apa? Teman untuk al-mudzakkirina, bil-mudzakarah. Bermudzakarah itu apa? Bertukar pendapat tentang membahas tentang agamanya Allah, membahas tentang kemaslahatan dalam beragama. Kalau tidak menemukan ulama yang bisa dijadikan tempat untuk bermudzakarah, maka gantinya adalah kayak kita ini, buka kitabnya para ulama, ya kan? Buka kitabnya para ulama yang dikarang oleh para ulama. Ini sudah cukup sebagai pengganti daripada kita berteman duduk dengan para ulama inda faqdihim, ketika memang tidak ada ulama di tempat kita. Kalau ada ulama, maka kita wajib datang ke tempat ulama. Kalau Pak Darsan datang ke rumah kan beli jam, bukan nanya enggak, nanya di sini doang. Pak Asep datang ke rumah cuma mau nganterin barang. Jadi itu ciri-ciri daripada orang-orang yang hatinya ghaflah. Mudah-mudahan 3 perkara ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita bersama. Kemudian ala annal ardah la takhlu insyaallah minhum. Dan yakinlah annal arda, bahwasanya bumi, la takhlu insyaallah, tidak akan sepi, tidak akan kosong, insyaallah, tentunya dengan kehendak Allah, minhum, dari para ulama. Jadi tidak mungkin Pak, kita diam dimanapun, ya, itu pasti ada ulama di situ. Kita mau pindah ke tempat manapun, pasti di situ ada ulama. Cuman nanti di belakang itu ada penjelasannya. Waqad yastataruna hatta la ya'rifuhum. Dan sungguh para ulama itu betul-betul tersembunyi. Hatta la ya'rifuhum, sehingga orang itu tidak mengenalinya. Wa yahtadi ilaihim, dan tidak ada orang yang memberikan petunjuk bahwa ini loh ulamanya. Ini akhir zaman, soal akhir zaman. Jadi semua orang tuh dianggap sama, Ala annal arda la takhlu insyaallah minhum. Yakinlah bahwasanya bumi ini la takhlu, tidak akan kekosongan, tidak akan sepi, insyaallah, tentunya dengan izin Allah, minhum, dari golongan para ulama. Wa in amma fasaduz zaman, walaupun fasaduz zaman, kerusakan zaman itu amma, sudah merata. Wa in amma fasaduz zaman, walaupun sudah merata kerusakan zaman itu, serusak apapun daerah itu, serusak apapun negara itu, pasti Allah titipkan satu ulama di situ. Fungsinya banyak Pak, fungsinya banyak. Adanya ulama itu fungsinya banyak. Contoh begini, saya bercerita sedikit. Ketika di tempat kita itu banyak orang yang terindikasi dari 2 penyakit hati tadi, yaitu al-qaswah wal ghaflah, keras hati dan lalai hatinya, maka Allah pasti di situ itu akan titipkan satu ulama. Untuk apa? Untuk mengimbangi kekerasan hati orang-orang di situ dan kelalaian orang-orang di situ. Karena apa? Seperti kita ngaji kemarin itu, kitab Al-Minah Husaniyah, bahwasanya dosa itu atau kemaksiatan itu pasti akan langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Nabi Muhammad berdoa agar supaya umatnya tidak dihancurkan dalam kemaksiatan sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu, maka
Allah menitipkan ulama di situ untuk mengimbangi kemaksiatan-kemaksiatan, kerasnya hati dan lalainya hati orang-orang yang ada di situ. Seperti misalkan contoh begini. Ulama itu kan kerjaannya pasti dia berzikir kepada Allah. Nah, salah satu zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang termaktub di dalam kitab syarahnya Lughatul Hadis, namanya Tanqihul Qaul Al-Hadis. Man qala la ilaha illallah, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan disertai dengan matnya, artinya panjang pendeknya itu diikuti. Jadi kalau yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. La ilaha illallah. Hutimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Maka 4.000 dosa besar akan dihapus oleh Allah dari tempat itu. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa in kanu wa in lam yakun dzamban minal kabair. Kalau orang yang baca la ilaha illallah tadi itu tidak punya satu pun dosa besar, maka bagaimana? Yaghfirullahu liwalidayhi wa lijiranihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang ada pada kedua orang tuanya dan wajironihi, dan tetangganya. Fokusnya kita di tetangga, Pak. Ya. Satu lingkungan nih, ada satu orang ulama di situ yang pasti akan baca la ilaha illallah setiap malam, setiap siang, apalagi Jumat sore, itu pasti, Pak, akan diampuni semua dosa besar yang ada di lingkungan itu. Itu fungsinya ulama. Jadi tidak perlu menonjolkan diri, karena tugas dia bukan untuk menonjolkan diri, tugas dia untuk mengimbangi saja. Jadi itu bedanya ulama dengan dai. Kalau dai itu ya ulama sebenarnya. Ulama yang konsentrasinya adalah berdakwah. Ada ulama itu yang konsentrasinya adalah mengimbangi lingkungan sekitarnya. Ada seperti itu. Jadi banyak fungsinya ulama. Itu bukan hanya sekedar mengajar ngaji saja. Seperti satu contoh, ada kisah di Kalimantan Barat di zaman Abah Guru Sekumpul, Yai Haji Zaini Abdul Ghani. Abah Guru Sekumpul tahu ya? Abah Guru Sekumpul. Suatu saat itu ada seorang zuriyahnya Nabi yang ada di Kalimantan Barat meninggal itu tidak ada satupun tetangganya yang mengurus jenazahnya. Sampai istrinya itu bingung, Pak. Sampai akhirnya dia berseru kepada Allah, mengeluh kepada Allah, ya Allah, kalau mayat suamiku ini sampai sore tidak ada yang membantu untuk, ya kan tidak mungkin perempuan itu memandikan sendiri, nyolatin sendiri, ngapain sendiri, itu kan tidak mungkin. Maka biar mayat suamiku ini aku buang saja ke Sungai Kapuas. Kan Kalimantan Barat Sungai Kapuas. Baru dia ngomong seperti itu, tiba-tiba Abah Guru Sekumpul itu ngetok pintu. Kaget itu perempuan. Ternyata yang ada di balik pintu itu adalah Abah Guru Sekumpul. Ditanya, Abah kapan nyampe di sini? Baru saja. Padahal jaraknya Banjarmasin dengan Kalimantan Barat itu kan jauhnya luar biasa, Pak. Jauhnya luar biasa. Dan itu meninggalnya kan tadi pagi gitu. Kan tidak mungkin dalam waktu beberapa jam itu tiba-tiba Abah Guru Sekumpul ada di situ. Makanya kaget kan. Terus orang-orang itu pada berkerumun di rumah itu, bukan karena yang meninggal, tapi karena ada Abah Guru Sekumpul, ulama yang kelihatan. Karena Abah Guru Sekumpul ini selain ulama, dia juga dai. Nah, ini biar sampean paham antara ada ulama yang mastur, ada ulama yang dai.
Nah kemudian Abah Guru Sekumpul bilang sama orang-orang sekitar, kenapa kalian itu tidak mempercepat mengurus jenazah ini? Kata orang-orang itu, untuk apa Abah? Agama kita kan melarang mengurus jenazah orang yang tidak pernah sholat, mengurus jenazah orang yang selalu duduk di tempat maksiat. Memang kamu tahu, emang kenapa dia? Dia itu nggak pernah ke masjid. Kami tidak pernah melihat dia di masjid. Dan kami selalu melihat dia itu berteman duduk dengan orang-orang yang suka main remi, suka ngadu ayam, suka minum-minuman. Dia berteman duduk dengan orang-orang seperti itu. Tapi kamu lihat, dia itu minum, dia itu berjudi, atau dia itu main kartu? Enggak, cuma duduk aja. Nah, kalian tidak tahu, ini waliullah. Dia duduk di sana itu, dia berzikir kepada Allah agar supaya azab Allah tidak diturunkan di tempat itu. Karena janji Allah, setiap tempat itu yang tidak ada keimanan kepada Allah dan banyak kemaksiatan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Maka Allah kirimkan ini sayyid untuk mengimbangi dosa-dosa kalian. Ayo cepat. Akhirnya kebumikan. Setelah itu Abah Guru Sekumpul tiba-tiba naik kapal hilang. Nah ini sampai paham ya, bahwa ada ulama yang mastur, ada ulama yang da'i. Nanti dijelaskan di bawahnya. Jadi ulama itu fungsinya banyak Pak. Lebih syukur lagi kalau kita itu punya ulama yang da'i. Kenapa? Karena kalau ulamanya mastur, kita nggak bisa menjaga diri karena kita nggak tahu siapa nih ulamanya nih. Akhirnya kita karena kita